para bunda-bunda pengurus Ibu Bella Jakarta, dan yang saya cintai, saya banggakan, adik-adik, santriwan dan santriwati Ramadan Super Camp Ibu Bella Jakarta. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pesantren Ramadan yang kita namakan Ramadan Super Camp Ibu Bella Jakarta. Pada hari ini melalui pembacaan suratul Fatihah agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح سادتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. Yang terhormat Ibu-ibu Bella, ibu-ibu pengurus Ibu Bella Jakarta, Ibu penasehat Mami Ica, bidang Amalia, Ibu Hartini dan Ibu Evi. Bu Is belum datang ya. Dan tentunya Ibu Ketua Panitia yang luar biasa, Ibu Ketupat kita, Ibu Isti, Ibu Bendahara yang super sibuk sampai nggak nengok-nengok, Ibu Dian, ngitung terus. Alhamdulillah. Kegiatan Ibu Bella Jakarta bidang Amalia, bidang pendidikan dan bidang sosial terlaksana hari ini tanggal 7 April dan besok dalam acara sanlat dan santunan. Kegiatan ini alhamdulillah berjalan setiap tahun, alhamdulillah. Semoga makin baik dari tahun lalu, dan kebetulan ada juga yang sudah ikut tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, terutama untuk anak-anak semua. Hari ini diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk menimba ilmu, untuk bekal kalian. Kalian adalah generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa dan agama. Semoga kalian akan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua dan keluarga, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa tentunya. Bunda berharap kalian, waktu yang diberikan ini kalian maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak bercanda, jangan banyak tidak fokus. Sayang sekali kalau waktu yang sangat berharga ini kalian abaikan. Mudah-mudahan manfaatnya akan kalian rasakan, dan tentunya bisa menjadi contoh dengan teman-teman yang lain nantinya. Semangat ya, semangat, ayo semangat, semangat. Oh, tepuk semangat katanya, tepuk semangat. Ya, selamat belajar anak-anakku semua. Semoga kalian akan menjadi generasi-generasi yang hebat. Amin. Hari ini 7 April jam
16 menit Ya. pesantren kilat Ramadan seperti Ramadan Super Camp yang diselenggarakan oleh Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan DKI Jakarta. Resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya nggak suka sih, tapi pas ikut seru. Suka. Seperti apa serunya? Jangan diceritain dulu, ya. Penasaran, oke? Jadi awalnya nggak semangat, katanya. Tapi pas lama-lama setelah ikut ternyata seru ya. Nah serunya seperti apa? Rahasia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya sih nggak nyoba. Awalnya nggak seru, cuman kayak grogi, nggak ada temen. Tapi lama-lama jadi seru karena bisa kenalan sama banyak teman. Terus juga banyak teman bisa banyak punya teman baru. Oh, dari materi lumayan masuk semua. masuk mana? Itu jadi punya ilmu baru dan ya. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Evet, apa kabar adik-adik semuanya? Nah, nanti adik-adik itu ada adab, ada tata cara bagaimana supaya ilmu itu memang betul-betul bisa diambil oleh seorang penuntut ilmu dan bisa bermanfaat nantinya. Salah satunya saat menuntut ilmu itu duduknya harus bagus, matanya melihat kepada gurunya, kupingnya mendengarkan apa yang diajarkan gurunya, kemudian otak baru mulai untuk merespon. Memahami adik-adik. Bisa difahami? Beliau, Habib Sagaf bin Mahdi bin Syah Bakar bin Salim, duduk seperti ini, lagi menuntut ilmu. Beliau adalah seorang waliullah. Sekarang beliau punya pesantren, kurang lebih santrinya ada 20.000 santri adik-adik. Itu manfaat beliau itu kepada umat manusia itu Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Tidak terlepas pasti perjuangan beliau saat menuntut ilmu. Nah ini kita bisa ambil hikmahnya. Beliau saat menuntut ilmu, satu majelis dengan gurunya, datang seorang Nabiullah, 4 dari Nabi yang masih hidup, salah satunya itu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir datang, adik-adik, nyambangin. Nah, nyambangin kepada beliau, duduk ke sampingnya, nepuk paha beliau. Sagaf, saya Nabi Khidir. Kalau orang awam melihat seorang nabi itu duduk di samping kita, pasti itu kesempatan yang sangat permata sekali dan kita nggak mau terlewat. Kita pasti mau minta doanya kepada seorang nabi, minta keberkahannya, minta nasihatnya. Tapi beliau karena tahu adab di dalam sebuah majelis menuntut ilmu, fokus itu hanya kepada gurunya. Berbicara pun, walaupun hanya satu kata patah, itu harus izin dengan gurunya. Saat menerangkan, tiba-tiba ada yang nggak difahami. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, izin berbicara. Semuanya harus dengan izin gurunya. Makanya kalian menuntut ilmu sekarang ini, ya, sedang ada ustaznya di sini, itu semuanya fokus. Jangan ada meluapkan satu kata pun dari mulut kalian selama sampai pelajaran ini selesai. Hormat dan adab itu di dalam kehidupan itu sangat penting sekali. Wa ma harama man harama, dan tidaklah gagalnya seorang, terhalangnya dari yang namanya keberkahan,
keselamatan dunia akhirat illa bitarkil hurmati wal adabi, kecuali karena sebab orang tersebut itu meninggalkan hormat dan adab di dalam kehidupan tersebut. Kita kepada orang tua itu ada adabnya, ada hormatnya. Kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab itu ada hormat adabnya. Kepada Allah SWT, di dalam kita beribadah itu ada adabnya. Adik-adik, di dalam kita, mungkin kalian belum tahu tapi saya kasih tahu, kita di sini itu secara mazhab fikihnya kita adalah Syafi'i. Secara itikadnya kita ikut pendapat dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Asy'ari berpendapat bahwa iman yang ada di dalam dada setiap manusia itu yazidu wa yanqus. Ada 5 benteng. Ada berapa benteng? 5. Adik-adik, ini kaum muslimin dan muslimah itu harus tahu supaya iman kita itu selamat dunia akhirat itu gimana caranya menjaga 5 benteng. Benteng yang paling luar itu ada yang namanya adab. Apa namanya? Adab. Benteng yang kedua itu ada yang namanya nafilah. Benteng yang ketiga itu ada namanya mustahab. Benteng yang keempat itu ada namanya sunnah. Dan benteng yang paling dekat dengan iman itu ada namanya wajib. Apa namanya? Wajib. Saya kasih logika seperti ini adik-adik. Iman yang ada di sini, kalau diserang oleh musuh, dalam artian musuh kita itu adalah syaitan dan nafsu kita yang ada di antara dua alis kita, yang kalau diserang, otomatis yang pertama kali yang disentuh dan yang akan dirusak itu apa? Apa adik-adik? Apa? Ada. Apa itu adab? Apa itu adab? Adab adalah suatu yang ada di diri kita yang wajib dilakukan dari suatu yang selalu kita lakuin untuk Supaya apa? Segala sesuatu yang dapat menghindarkan kita dari kesalahan. Oke. Mengetahui sesuatu yang dapat menghindarkan, menjauhkan kita dari segala bentuk kesalahan. Namanya siapa? Siti Khadijah. Oke. Yang kedua anak-anak. Dari kalangan anak-anak. Iya. Namanya? Itu Coba jelasin Pak. orang yang bangkrut karena Di akhirat nanti. ya, orang yang bangkrut di akhirat nanti karena sering menjolimi atau menyakiti orang lain. Makanya disebut dengan muflis. Oke. Semuanya sepakat? Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada. Itu nama saya Rizky Ahmad Faiz. Bisa dipanggil Rizky, bisa dipanggil Ahmad, bisa dipanggil Faiz, bisa dipanggil Wiki, bisa dipanggil Dia. Banyak ya panggilannya. Yang paling simpel AA gitu ya. Ini kelompok Abu Bakar. Nah, silakan duduk baris. Bisa dipanggil Misha. Nah, Misha, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Putri Karisma, dipanggilnya Ica. Diperkenalkan, difasilitasi oleh Pemda DKI. Nah, ini sebuah ide bagaimana kita ngapal itu sebenarnya gampang banget. Nah, itu ya.
Kenapa begitu? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi di sini ada kata-kata sungguh kami mudahkan. Jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan. Nah, itu ya. Saya mau tanya ini di Al-Azhar, Ustaz Odi belum isi Ustaz Odi ayat 5 ya. Ini juga ikut lomba hafalan juz amma tingkat DKI juga. Lalu ternyata singkat cerita ini dari sekian banyak peserta ini nomor 67, nomor banyak lah pokoknya ya. Ditemukanlah 3 peserta dengan skor tertinggi, yaitu anak ternyata di DKI itu yang paling tinggi nilainya ini 3 nih. Anak ke-6, anak ke-7, anak ke-8. Nah itu. Dan ternyata juga menurut para dewan juri ini ternyata skornya sama, hasilnya sama. Dewan juri bingung, ini kayaknya satu pabrik nih kalau lihat dari orangnya itu ya, bajunya, muka-mukanya kayaknya satu pabrik nih. Tapi ternyata skornya sama di dalam lomba itu. Dewan juri nanya, kira-kira yang juara siapa ya? Gak tahu, skornya sama. Gini aja deh, gimana kalau kita tanya sama bapaknya? Yuk tanya bapaknya yuk. Mana bapaknya? Ditanya, Pak Haji, ini anak Pak Haji yang mana? A, B, C. Iya benar. Emang kenapa? Enggak, ini anak bapak nih 3 peserta terbaik Pak. Alhamdulillah. Iya bukan masalah alhamdulillahnya, masalahnya skornya sama. Terus kira-kira juara 1, 2-nya siapa nih Pak? Kan Bapak lebih tahu. Gitu ya. Oke lah kalau begitu. Kalau gitu juara 1-nya yang anak ke kakaknya, juara 2 adiknya, juara 3 adiknya lagi. Kok gitu? Iya, biar kakaknya nggak merasa kalah dari adiknya. Alhamdulillah. Akhirnya ini kakak saya juara 1, juara 2, juara 3. Nah, yang membuat unik anak-anakku sekalian, saya saat itu lomba hafalan juz amma tingkat DKI dan juara, skornya sama, tapi nggak pernah merasa menghafalkan 1 ayat pun. Enak nggak kira-kira? Enak ya? Nggak merasa hafal, hasilnya hafal, dilombakan menang. Oke. 5 kali lagi. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Oke, baris ini yang lain. Ini. Ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Oke. Ya. Nah, jadi hanya 6 rukun wudu. Pertama, nih. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, yang keempat, tangan kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, keempat, membasuh kedua. Sunnah yang udah bantu. Perhatikan yang lainnya ya. Terus
Kumur berapa kali disunahkannya? 3 kali ya. Awas ya, ini bulan puasa. Ketika kumur jempol ke belakang telinga. Jangan ngandalin imam, itu kan ada imam ini, nggak usah dah ngapalin gitu kan, jangan. Harus bisa. Siapa tahu nanti jadi imam, laki-laki jadi imam, perempuan. Allahu Akbar. Tentu posisi duduk tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma yuhiyya silsilatil qadiriyah wa nasabaniyah jami'ul khususan qur'an. Qutubila min asy'ari syai'ina betul dijahilkan sama ya sembilan satu Februari wasai sesi satu wasai sesi hadis ada wasai sesi saja bersadi wasai sesi semua dari wasai sesi bersama wasai sesi sabarudin sabari warati nabi rabbani warati sama sebelum warati setelah sampai jalan warati sebelum bantar warati sungkaram syekh Abdul bin Muhammad al sungkaram syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin wa usuli mafurin sesuatu berjalan sayudillahi nama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilahi walidina walidikum wa sayyidina matina matikum baliman asana ilaina. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Selalu ku tinggalkan Engkau dengan hilafku. Ku balas segala kemurahan-Mu dengan keburukan. Tiada pernah ku menyadari semuanya. Angin kanan, kiri, angin kiri, angin kanan kiri, angin puting beliung, angin dua berkumpul dengan 2 orang sekarang. Ya, pasti harus dapetin pasangan. Dapetin pasangan 2 orang. Oke, harus dapat pasangannya. Udah dapat? Ada yang masih belum dapat? Tunjuk tangan. Oh, ini 3 ya? Oke, berarti bertiga ya. Kalau nggak dapat berarti bertiga. Oke, yang laki-laki harus sudah dapat semua. Yang sudah dapat silahkan berhadapan. Silahkan duduk berhadapan. Duduk berhadapan. Oke. Yang bertiga berarti muter. Gini ya, nah seperti itu udah betul. Ya, oke. Untuk mengenali potensi, maka kita harus bisa menangkap peluang. Peluang itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, kita akan menangkap peluang-peluang itu. Namun sebelum itu, kau akan kasih satu aturannya. Aturannya adalah ketika kau dibilang posisi, maka tangan kanan kalian, acukan tangan kanan kalian, tangan masing-masing. Posisi seperti ini, di depan, gini, bukan gini ya, gini, di depan. Kalau yang
yang bertiga baru begini. Nah, tapi kalau yang berdua begini. Lihat ya. Oke. Tangan kiri tunjuk. Tempelkan di tangan temennya. Nah, ya. Telunjuk mana telunjuk? Nah, telunjuk. Oke. Udah bisa semua ya? Bertiga? Nah, betul seperti itu. Turunkan. Turunkan. Posisi. Langsung. Posisi langsung seperti barusan. Seperti barusan. Nah, itu adalah posisi. Coba. Nah, ini adalah posisi. Yang kalian sekarang adalah namanya adalah posisi. Posisi. Telunjuknya harus ditempel. Nah, telunjuk ditempel. Deketan. Majuan. Turunkan. Posisi. Oke, gitu ya. Harus langsung ya. Karena kalau nggak fokus nantinya akan berantakan. Turun. Posisi. Oke, sip, udah paham. Sekarang peraturan berikutnya. Kalau kau dibilang apel, maka telunjuk temannya diambil. Tapi telunjuk kita nggak boleh kena. Gitu ya. Oke, siap dulu. Posisi. Kalau kau dibilang apel berarti ambil telunjuknya, tapi telunjuk kita nggak boleh kena. Oke? Tapi belum. Kalau kau dibilangnya selain apel, misalkan diplesetkan, maka kalian nggak boleh ngambil. Kalau ngambil berarti dikurang 1, min 1. Kau ulang ya. Kalau kalian berhasil ambil pas kau dibilang apel, kalian ambil telunjuk teman kalian, telunjuk kalian nggak kena, berarti nilainya +1. Oke ya. Kalau telunjuk masih kena, berarti 0. Kita ambil telunjuk kita kena, berarti 0. Oke, paham? Coba 1 tambah 1 berapa? 2 per 1. Pintar semua ya. Bisa lah itu ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah kejujuran kalian. Ya, siap ya. Kalau dibilang selain apel, tapi kita ambil, berarti langsung dikurang 1. Ini diri sendiri yang akan menilainya, yang akan menghitungnya. Oke, tes dulu posisi. Apel. Nah, dapat ya. Nah, dapat. Berarti kamu nggak dapat kan? Telunjuknya nggak kena kan? Nah, berarti +1 kayak gitu ya. Ini tes dulu. Nah, ini loh, karena dua-duanya kena. Oke, sudah paham semua? Sudah paham? Sudah ya? Oke, kalau sudah paham, posisi lagi. Kalau dia akan membentuk sebuah cerita, nanti di dalam cerita itu bisa jadi ada itunya, gitu ya? Ya. Posisi. Suatu ketika saya pergi ke Malang. Tangannya jangan gini, lurus. Curang kalau kayak gini, curang. Begini lurus ya. Suatu ketika Malang terkenal dengan buah apa? Yang ambil min 1. Ingat yang ambil min 1. Posisi. Saya masuk ke dalam kereta, jadi saya ke Malangnya pakai kereta. Lalu saya masuk ke lorong-lorong, itu lagi jalan, jadi posisi kan, namanya di kereta kan, ada apel diambil aja. Yang dapat berarti 21. Posisi, ceritanya masih panjang soalnya nih. Posisi. Lalu ternyata kalau dihitung dapat nih nomornya. Ternyata nomornya 9. Apa tuh ya? 9. Kalau ngambil min 1 ya, ingat. Yang
yang telah ditetapkan. Sekarang dari perempuan, tunjuklah satu ya. Siapa yang mestinya maju depan? Harus berani pemimpin nih, harus berani. Tuh ada yang ngumpet, berarti yang suruh maju yang ngumpet. Maju, harus maju kalau ngumpet mah. Jadi di sini tidak ada yang mau ya, harus mau. Oke, kakak ini silakan kak, maju kak. Sini kak. Kakak, hadiahnya ini kak, hadiahnya ini kak. Namanya Neng. Kansa. Wah. Kami mengatur mengawasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ayo, ini. Pakai hal. Merah. Soekarno sama Ibu Megawati. Oke. Ini fit berapa? Ada yang mau nggak? Belum, bukan ini. Ya, sekarang nih. Bayangkan Anda di sini semua sebagai nakoda kapal. Sekali lagi telah bayangkan Anda semua di sini sebagai nakoda kapal. Oke, nah kapal ini akan berlabuh atau berlayar dari Republik Indonesia ya menuju perairan Amerika Serikat atau AS. Jarak antara Amerika atau laut lepas dengan Indonesia atau Indonesia dengan Amerika ini itu sekitar 1871,3 km per jam jaraknya. Perhatikan, awas jangan sampai ada yang lengah. Lebih sedikit berarti tidak masuk. Oke? Ini membawa penumpang ada sekitar penumpangnya itu 2.231 penumpang. P sebentar penumpang ya. Ini kilometer jelas. Perhatikan. Jarak antara Indonesia dengan Australia ini sekitar berapa? 1.800. Hitung-hitungnya jauh nih pasti cepat gitu jauh. Sama yang tujuan yang dilewati. Berapakah usia nakoda kapal tersebut? Tulis, semuanya anak tulis. Yuk. Berapakah tulis dulu tadi itu? Berapakah usia nakoda kapal tersebut? Dulu, ya, ayo nanti saya semua nanti di apa namanya? Hah? Nggak usah jawab dijawab. Berapakah usia nakoda kapal tersebut? Ayo, hitungan sampai 5 nanti tentang urut ya. Nggak boleh ngonteng, kalau nanti ketahuan tuh. Ya, udah, itu semua. Oke, ya. Sekarang Tatayar mau nanya ya. 16 tahun. Tahun berapa nih, 36 tahun. Wah, benar nih kayaknya nih. Berapa? 20 tahun. 26 tahun. Ada lagi? Siapa nih? Nah, ini yang diam. Sekarang nih ngomong. 26 duit ya. Cuma ngomong. 20 tahun ya. Oke. Oke, sekarang ingat ya. Pertanyaan kata Hera tadi, berapa usia pada kapal? Ya kan? Siapa tadi yang buat 60? 60 nih. Oh, udah ada tadi nih. Siapa yang 30-an? Tadi yang ya. Nah, siap. Nah, sekarang dapat hadiah tadi kan? Dapat hadiah apa? Dapat hadiah kan? Iya, Bu. Dapat yang berapa? Udah 100. Tapi kalau nggak bisa, balik 100 mau. Mampunya berapa? Mampunya berapa? Benar 2000 ada? Udah nggak apa-apa, gue jawabanin dah. Namanya siapa? Lawan. Ini ya semuanya bisa kita kasih. 1000 nih, Wan. Serius, Wan? Benar ya. Supaya kesannya nggak bohong, pegang Wan. Pegang, benar ambil 100. Ya. Tapi harus benar jawabannya. Tadi kan ada disampaikan tentang definisi pemimpin.
Nah, sekarang coba tolak semua. Ya, kan tadi disampaikan definisi tentang pemimpin. Udah tuh, coba lawan apa ya? Lawan, coba ulangi pemimpin itu apa? Sesuai dengan yang tadi. 1-5, 2, 3, 4, 5 lewat. Tepuk tangan buat teman jangan terkesima. Ayo cari malamnya di mana? Woi, salah itu salah. Wah ada yang buka tuh, mata itu. Oke itu. Oke yang lain berarti gugur. Ayo, di mana? Lo. Kok ini pemimpin kalian? Gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong, diarahkan. Oh, jangan. Ayo, Oke, ayo segmen apa nih? Ayo lanjut. Mike jadi gini. Mike ya. Katanya mau jadi seorang pemimpin, tadi baru di materi pemimpin. Nonton video lucu. Buat ya tugas ada yang Kipo curhatan apa? Ada yang bilang ceramah, oh ya nggak apa-apa. Hah? Belanja, bagian tugas, belanja. Nah, mukbang, oh ya. Nah, ini kasih mic sebelahnya. Buat apa? Nonton reels atau story. Nonton reels atau story. Pertanyaannya makin bikin saya kulik. Reelsnya apa yang ditonton? Randomnya apa biasanya? Tergantung VIP. VIP-nya maksudnya. VIP maksudnya. Tapi biasanya nonton apa? Yang biasanya nonton apa? Video apa? Admin. Kalau punya admin ya bilang saya nggak mau Instagram, saya admin. Kalau punya akun pribadi sebagai apa? Kalau emang saya punya akun admin, bilang aja apa? Jujurlah padaku. Video galau gitu bu. Video galau. Oke, kasih sebelahnya. Buat kepengurusan OSIS ataupun ekskul. Terus kalau untuk akhlakul karimah nih, kalau biasanya nih di pelajaran agama Islam ya, itu ada terutama di MTS nih belajar akidah akhlak itu biasa diajarin. Namun yang untuk tambahan atau yang belum mendapatkan bisa mendapatkan di sini.